sekarang gini, sejauh ini, mohon maaf, sejauh ini curhat nih ya. Curhat ya. sejauh ini pemerintah belum ada yang memberikan signifikan buat teman-teman travel agent. Oh, belum ada. Walaupun ada pun ada sembako. Saya Dede Firmansyah, Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Pemerintah Dewan Pimpinan Pusat Asita. Dengan ini menghimbau, ayo berwisata, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Berwisata dengan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang hari ini saya berkesempatan nih. Sebenarnya saya mau pengen wisata ya. Cuman saya harus ketemu dulu nih sama orang yang lebih banyak mengetahui tentang wisata yang ada di Provinsi Riau selain dari Dinas Pariwisata tentunya ya. Nah, saya ketemu sama Bang Dede yang merupakan Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Pemerintahan DPP Asita. Nah, selamat siang, assalamualaikum Bang. Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, hampir setahun ya Bang ya? Oh, lebih dikit lah. Lebih dikit ya? Ya. Oh, ya. Pandemi Ya. sudah berlangsung di Indonesia. Ya. Dan di bulan Maret 2020 sampai 3 bulan di awal itu Ya. PSBB berlaku, kemudian akhirnya imbasnya juga ke pariwisata. Ya. Nah, hampir setahun ini untuk PSBB untuk COVID. Gimana Bang untuk pariwisata yang ada di Riau ini Bang? Khususnya Abang di travelnya, Ya. agensinya. Baik. Sebetulnya kita berterima kasih sama pemerintah pusat khususnya. Pemerintah pusat tidak akan melakukan lockdown gitu. Tidak akan melakukan lockdown, ya. Pemerintah pusat tidak akan melakukan lockdown. Dan beliau juga berharap kepada pemerintah provinsi dan daerah juga tidak melakukan itu. Karena pemerintah pusat ingin beriringan antara perekonomian dan kesehatan. Itu yang terkadang diabaikan sebagian negara gitu. Nah, dan kita harus ketahui juga belum ada negara yang sukses dalam mengelola COVID. Benar. Nah, jadi termasuk dari rumahnya sendiri iya, awalnya ya. negara manapun belum ada. Nah, jadi kan tidak ada standar bagaimana mengelola COVID. Nah, dan pemerintah kita sangat berbeda. Dia tidak mengabaikan perekonomian gitu. Nah, di situ kita coba bolehlah ancungkan jempol. Memang tahap awal sih pernah 3 bulan PSBB. Benar. Itu cukup waduh, kita meresahkan dikit lah. Padahal belum lockdown cuman. Iya. Masih udah resah ya untuk Iya. dinas pariwisata ya. Kita nggak bisa Tempat bergerak. wisata ya. Kita tidak bisa bergerak. Tapi setelah PSBB kita coba sebagian tempat wisata ataupun pemerintah juga coba memberikan stimulus ataupun membantulah sedikit ke teman-teman pariwisata dan kita juga terus membangun walaupun soal penerbangan kita masih belum diprioritaskan oleh pemerintah. Kita berharap kan coba kita juga diprioritaskan tentang ya kan karena kan kita sekarang bermain dengan online kan. Iya benar. Oke. Gitu. Berarti sekarang kalau untuk bisnis travel cukup berpengaruh sekali ya. Bahkan ada yang gulung tikar kah? Oh, ada. Banyak. Ada yang gulung tikar, ada yang pindah bisnis. Oh, bukan pindah tikar. Pindah tikar. Iya, iya. Ada yang pindah bisnis. Oh, pindah bisnis. Ada yang ke bisnis fashion, ada kuliner gitu. Oh, tapi tetap menggunakan dari asitanya sendiri. Oh, tentu tidak. Jadi kan gini, mereka kan ada punya karyawan yang mungkin sudah belasan tahun. Tentu dia tidak pengen merumahkan atau mem-PHK-kan. Tentu dia mencari bisnis apa kira-kira yang bisa sustainable buat perusahaan dia. Makanya dia juga buka kuliner, ada juga yang dia buka fashion gitu untuk menstabilkan. Sebetulnya kita sempat teman-teman ada travel agent yang khususnya pengelola umroh dan haji khususnya umroh. Sempat ada sebenarnya awal-awal 3 bulan terakhir kan ada sempat punya nafas 1 November sudah mulai buka umroh ya benar. Cuman permasalahannya pas 3 Februari ini kan di stop lagi sama Arab Saudi. Nah, itu kita nggak tahu. Itu lumayan juga 3 bulan ya sudah mulai hidup sedikit. Atau ada ini ya. Lockdown bukan lockdown sih, pembatasan lagi ya. Oke. Nah, cerita wisata di Provinsi Riau kita khususnya nih ya.
Sudah sejauh apa Abang melihat tempat wisata yang tentunya nanti tim Abang dari Asita Travel Agency yang lainnya membantu mempromosikan kesiapan tempat wisatanya sendiri? Sudah sejauh apa? Baik. Jadi sebetulnya saya dari pariwisata Riau ini, dari kami berharap Satgas Covid Oke. juga harus terlibat di pariwisata. Mm-mm. Karena kita asal libur aja kemarin Oktober tuh. Oktober yang sempat melonjak 8.000 itu sehari kan. Itu liburnya cuma 3 hari di bulan Oktober. Itu positif Covid sudah 8.000 gitu. Oke. Makanya saya memprediksikan waktu itu kan kalau di bulan pas Desember, tahun baru itu pasti bertambah. Ternyata bertambah, ada yang sampai 10.000 per hari itu. Jadi intinya kan, mohon maaf, Satgas kan nggak jalan. Sekarang Satgas apa dia hanya menunggu? Bagaimana kalau Satgas juga mengoptimalkan tiap kecamatan ataupun tiap kelurahan? Memberdayakan. Iya, memberdayakan. Sekarang juga ditugaskan mungkin di tempat wisata gitu. Nah, atau boleh kita contoh di Jawa Barat kan, dia bahkan swab ataupun rapid dilakukan siap kunjungan ke tempat wisata. Ini kan juga bagus. Oh, berarti ada alat pendeteksinya ya? Kan swab ataupun sekarang yang lebih mudah lagi Ginus dengan 50.000. Itu cukup tidak, tingkat keakuratannya juga tinggi ya? Mahal lah kalau pada rapid atau swab kan. Kalau alatnya mungkin mahal ya, tapi kalau tingkat keakuratan dan daya jangkaunya untuk masyarakat lebih murah ya. Ketika untuk lakukan uji tes itu ya sebelum berlibur ya. Nah, itu juga pengaruh dalam berpromosi. Nah, dan kemarin saya pernah membaca tentang dari Kementerian Menkraf juga itu untuk event-event, pelaksanaan event-event. Nah, otomatis Abang kan sebagai yang tahu wilayah lokasi juga, itu kan ketika IO nih mau membuat acara, ada bertanya sama Abang, gimana sih, sulit nggak pengurusan event untuk selama pandemi di sana? Nah, itu udah ada nggak? Sebetulnya siapapun yang akan membuat event itu, kalau mereka coba bisa menjaga itu adanya, mengurangi kerumunan ataupun tetap jaga jarak, atau ada di tempat-tempat cuci tangan, saya rasa itu no problem. Tapi tetap berwisata, tetap melakukan protokol kesehatan ini, dan itu benar-benar dilakukan. Itu no problem, apapun itu dia. Nah, perannya Asita sendiri di mana? Kalau misalnya menjembatani, karena tempat wisata kan itu biasanya diadain ada sebuah pertunjukan atau konser atau apa. Perannya Asita sendiri menjembatani antara tempat wisata dan IO mungkin, ataupun yang punya produk lah. Pernah nggak mencoba ke Satgas ngobrol atau apa? Paling kita kan kalau pemerintah kan tidak bisa menyuruh atau gimana kan. Paling kita cuma bisa menghimbau kepada pemerintah tetap saya niat baik pemerintah udah ada kok, karena dia tetap mempersilahkan untuk perekonomian itu jalan. Cuman tentu berharap kita sebagai masyarakat juga harus tahu diri. Kita misalnya kalau soal pariwisata ini kan tentu tetap tahu kalau sakit ataupun kalau umurnya sudah 60 ya harap dia di rumah aja gitu. Benar. Sadar diri lah istilahnya. Nah, itu. Dan kita coba menjembatani juga dari tempat wisata ke pemerintah. Tentu kita berharap pemerintah benar-benar turun ke destinasi dengan satgasnya. Jadi tetap bisa langsung melihat gitu. Ini loh, ini boleh nanti kan pasti dicek semua kan, asal orang masuk itu harus tetap dicek. Karena kan pemerintah ingin menekan gitu kasus Covid itu. Karena juga pemerintah juga sudah mengeluarkan sebuah lisensi kepada tempat wisata yang punya tempat wisata layak loh, karena udah protokolnya udah ada. Asita sendiri punya data nggak ada tempat-tempat wisata dalam artian yang sudah layak gitu? Ya, ini kan pemerintah, ini kan programnya Menteri sebelumnya Pak Wisnu Tama. Jadi ini lagi coba diakomodir terus, karena kan tiap-tiap yang terlibat daripada pariwisataan harus ada sertifikasi itu, CHSA gitu kan. Jadi itu kan dari komponen restorannya, hotelnya juga begitu, tempat wisatanya juga gitu. Nah, gitu. Berarti emang ada standarisasinya juga ya, dan itu jadi rekomendasi dari tim Asita, agensi atau travel
ketika mempromosikan ya ke masyarakat umum tentang di sini udah bisa loh wisata. Nah, tingkat di awal tahun ini kunjungan wisata gimana, Bang? Kalau awal tahun ini masih meraba-raba lah. Masih berapa-berapa? Masih meraba-raba. Walaupun kita sih pengen berharap apa namanya pemerintah tetap merangkul kita gini lah. Sekarang gini, sejauh ini mohon maaf, sejauh ini curhat nih ya. Curhat ya. Sejauh ini pemerintah belum ada yang memberikan signifikan buat teman-teman travel agent. Oh, belum ada. Walaupun ada pun ada sembako gitu. Oh, sembako. Oke, ya. Masalahnya banyak karyawan juga sih. Ya, oke. Sementara pemerintah mohon maaf dengan pihak hotel itu luar biasa. Apalagi sebagian hotel sudah ada menjadi tempat-tempat pasien COVID ataupun buat tenaga kesehatan kan hotel-hotel. Nah, sekarang kan soal nominal belum ada di travel agent. Seharusnya pemerintah melihat travel agent itu justru kami yang merangkul semuanya. Buat hotel, kamar hotel kami yang ngasih. Iya, benar. Buat sopir bus dan connect kami ngasih. Restoran kami yang ngasih. Apalagi souvenir kita yang mendatangin tamu buat semua. Intinya kan kita mengarrange supaya jalannya tur itu. Jalan itu pariwisata itu. Sekarang yang melakukan itu tuh malah diabaikan oleh pemerintah. Dan kami berharap Bang Menteri yang baru ini ya, dia kan dari Pekanbaru katanya kan, lahir di Pekanbaru, anak Rumbai kan. Semoga ini jadi perhatian khusus juga bagi beliau, khususnya kita di Riau gitu kan. Nah, ini nih harapan nih yang penting nih karena mungkin agak terlupakan dengan dengan bantuan-bantuan khususnya untuk travel agency ya. Untuk saat ini di Riau yang terdaftar di Asita ada berapa? Terakhir terdaftar di Asita pas sebelum periode saya berakhir kan 168 travel agent. Itu yang tercatat Pak. Sebenarnya travel agent itu lebih 300 perusahaan saya, 300 perusahaan lebih. Ya, yang travel agent ya. Dan travel agent ya. Nah, ini 300 dan terakhir 150 ya, yang terakomodir oleh Asita 168. 168 yang terakomodir oleh Asita. Nah, dari 168 ini pernah mereka curhat dengan Asita sendiri, pernah nggak ada? Pernah. Bilang aja Pak, waktu itu kan saya masih ketua kami sudah jualan 2 pekan katanya. 2 pekan? Waktu kemarin kan 2 pekan. Terus sekarang bahkan itu ada yang udah tutup sekarang kan. Ada yang udah keluar sebagai anggota Asita. Nah, terus cuman yang mau bertahan masih ada kan. Dia tetap bertahan ya, minimal dia pelangnya masih ada, kantor masih buka, tapi bisnisnya ganti dikit. Atau di travel agency sendiri kenapa nggak mencoba di bisnis ke kesehatan tuh seperti tes COVID atau apa, nggak disiapkan di situ? Dari Asita sendiri? Belum, karena kita kan tidak arah ke sana. Cuman kita sih berharap dari rumah sakit ataupun pemerintah bisa mencari sinyal lah buat teman-teman travel agent. Karena pemerintah sudah mencari sinyal buat teman-teman perhotelan kan. Apa tidak kasih solusi buat kami ini? Perhotelan, tempat wisata, tapi travel agentnya penghubungnya belum ya? Ya, kita yang mengarrange itu belum. Yang mengarrange-nya belum. Terakhir Bang, di tahun 2021 ini mungkin ada masukan selain tadi curhatnya mengarrange tim dari travel agent sendiri kepada anggota Asitanya sendiri seperti apa, Bang? Ya, tentu kita berharap anggota Asita bisa tetap eksis dengan kita mengupayakan pemerintah tetap asal ada event-event mengakomodir kami gitu kan. Dari Pekanbaru Riau khususnya, dari kabupaten kota juga coba asal apa-apa kami coba mengarrange. Karena kami juga mensosialisasikan juga ke pihak travel agent luar gitu ya, kan. Benar. Nah, gitu. Karena di Riau sendiri ada banyak kalender event nasional ya, bakar tongkang, perang air, perang pistol air, kemudian di Rupat lagi ya. Peran-peran travel agent ini di paling ujung ya dalam mempromosikannya kegiatan kita, pastinya ini sangat diharapkan dukungan juga dari pemerintah untuk bisa mungkin stimulan lah ya, stimulan untuk teman-teman dari travel agent. Terima kasih Bang atas waktunya, sukses terus untuk Asita dan mudah-mudahan kedepannya Asita bisa
lebih banyak karyanya Amin, juga insya Allah. lagi, dan tetap semangat, jangan gulung tikar lah untuk Ya. teman-teman, karena ini hanya cobaan ya. Pindah tikar nggak apa ya? Pindah tikar nggak apa-apa ya. Oke. Ya, terima kasih atas supportnya Bang. Ya, sama-sama. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Firmansyah, Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Pemerintah Dewan Pimpinan Pusat ASITA. Dengan ini menghimbau, ayo berwisata, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Berwisata dengan protokol kesehatan.